Pinguin ini beristirahat setelah berburu mangsa cukup lama di lautan. Pinguin hidupnya amat berat. Tiap hari selama berjam-jam mereka sibuk di lautan, menangkap ikan untuk diri sendiri dan anak yang ditinggal di pantai. Koloni pinguin di Stony Point di pantai barat Afrika Selatan adalah yang terbesar di benua Afrika. Ribuan hewan berkembang biak di sini. Gwen McGregor bertanggung jawab bagi perlindungan koloni ini. Ia bekerja pada Cape Nature, sebuah organisasi perlindungan alam milik negara. Koloni di daerah ini adalah satu-satunya yang berkembang. Sebagian besar dari 27 koloni pinguin di pantai Afrika Selatan terus menciut, bahkan menghilang. Tiap pekan, ia bertugas menghitung jumlah hewan, memeriksa anak pinguin, dan tempat tinggalnya. Sekarang, setiap ekor sangat penting. Pinguin bisa jadi indikator seberapa sehatnya samudra ini. Jika biomasa di laut berkurang, jenis hewan ini menghadapi kesulitan. Saat ini hanya ada 2% dari jumlah awal pinguin Afrika bersarang di sini. Pasangan yang punya anak hanya tinggal 20.000. Penangkapan ikan habis-habisan berdampak pada pinguin. Hewan ini kekurangan makanan. Di samping itu, sampah plastik dan pencemaran minyak di laut menyebabkan kematian. Stony Point adalah salah satu dari 2 koloni pinguin di daratan. Keduanya berlokasi di tengah pemukiman. Ternyata, pinguin menyukai pekarangan rumah. Yang ini tinggal dengan nyaman di tempat memanggang makanan. Ilmuwan menduga pemukiman manusia mencegah datangnya pemangsa seperti macan tutul. Pakar pinguin mengumpulkan data situasi kesehatan pinguin. Kami memberikan tanda pada tiap hewan. Pada dasarnya memberikan identitas agar kita tahu berapa lama mereka hidup. Jadi kami memperhitungkan keselamatan spesies karena jumlahnya berkurang drastis. Jadi kalau kita melihat mereka sepanjang tahun, kita bisa memperkirakan peluang hewan bisa tetap hidup dan kemungkinan selamat di alam. Pariwisata di pantai berkembang dan dengan demikian membantu kehidupan pinguin. Perahu secara teratur lalu lalang ke salah satu koloni di pulau-pulau sekitar. Penambangan pupuk dari kotoran hewan dan para penjara telur pinguin hampir memusnahkan sepenuhnya koloni ini. Lantaran peran ekologisnya yang penting, menyusutnya populasi pinguin Afrika ikut berimbas pada nasib satwa lain. Namun upaya pelestarian dipersulit dengan status hukum laut internasional. Dengan uang dari tur dengan perahu, para aktivis lingkungan membiayai sarana penyelamatan pinguin. Hewan yang terluka diobati dan dirawat di sini. Pinguin digigit anjing laut. Sekarang kami membersihkan lukanya. Dia akan dirawat di sini 3 pekan dan kami akan membiarkannya bebas lagi. Sekarang dia mendapat makanan. Kalau sudah kuat, pinguin bisa kembali lagi ke laut. Pinguin memegang peranan penting bagi keanekaragaman flora dan fauna di pantai Afrika Selatan. Kadang burung-burung laut lain juga bermukim di koloni pinguin, seperti burung pecuk atau kormoran ini. Burung-burung laut punya hubungan erat satu dan lainnya. Pinguin berburu bergerombol dan menyelam. Dengan itu, mangsa menghindar ke permukaan laut sehingga burung-burung lain juga bisa makan.
Saling ketergantungan ini sangat penting antar semua burung laut. Hilang satu, yang lainnya juga hilang. Menjelaskan kepada warga tentang pentingnya penguin adalah tugas penting di Stony Point. Jalan setapak yang kokoh dibuat di sepanjang koloni. Papan informasi juga akan mendekatkan pengunjung kepada penguin. Saya pikir informasi dan pendidikan cocok bagi orang-orang di sini. Jika pariwisata ekologis dibuat seimbang, dampaknya akan besar dan positif, tapi juga bisa negatif jika tidak dikontrol baik. Positively, but it can also have a negative impact as well, if not controlled properly. Terutama di lautan di luar koloni, perlindungan hewan hampir tidak mungkin dilakukan. Untuk para penangkap ikan internasional di lepas pantai, penguin tidak penting. Tapi di sanalah berlangsung perjuangan hidup dan mati bagi banyak spesies. Jika cadangan ikan terus menyusut drastis, penguin akan punah pula. Hanya kita, manusia, yang bisa jadi bagian solusi itu. Kita adalah spesies yang bisa menentukan pilihan. Hewan-hewan ini tidak punya pilihan. Laut luas, ombak besar, mereka tetap harus keluar mencari makan setiap hari. Tidak peduli ada kapal penangkap ikan, plastik, sampah, ikan hiu, anjing laut. Semua hewan ini diciptakan untuk selamat. Ya, memang ada harapan. Jika kita kehilangan harapan, kita kehilangan makna hidup. Yes, there's always hope. I think if we lose hope, we lose the essence of life. Jika berkurangnya populasi penguin tidak bisa dihentikan, pakar menduga spesies ini akan punah dalam 20 tahun.